Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para viewersku? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga diberikan keberkahan bagi keluarga dan juga orang-orang yang tercinta. Kembali lagi bersama saya Bagio di channel Proper Fitman di segmen Permen Manis. Nah, sebelum kita mulai video ngebahas motor yang di depan kita ini bersama mas ownernya, nanti kita lihat dulu iklan ini. Nah, tadi udah lihat iklannya dan nggak pakai basa-basi lagi. Di sini di depan kita udah ada motor yang sebenarnya tidak terlalu ini ya tipenya di channel kita ya. Karena ini motor fairing nih. Karena yang pertama itu ada di videonya Mas Zahran di video CBR 2,5, dan kita coba lagi nih untuk nge-review motor R15 V3 punya Mas Zuan. Punya Mas Zuan. Ya. Oke. Bisa diperkenalkan dulu nih Mas Zuan nih. Halo guys, nama gue Zuan. Gue tinggalnya di Kebagusan. Kebetulan ketemu Mas Gio sudah datang ke sini ya. Kita ngobrol-ngobrol lah sama Mas Gio di sini. Sebelumnya makasih banget nih Mas Zuan nih karena di hari libur ini udah bisa mengorbankan waktunya untuk bisa kita gangguin lah reviewnya. Gangguin aja deh, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya gue mau nanya nih Mas, tipe motor sama tahunnya Mas. Yap. Ini motor R15 di tahun 2017 awal, bulan September. Oke. Terus untuk warna nih Mas, ini karena warnanya Yamaha R15 itu emang ada warna biru ya Mas ya? Warna Cuman biru, ini betul. saya lihat birunya agak beda nih Mas. Agak beda dong. Kita rubah. R15 ini awalnya warna hitam dok. Warnanya aslinya hitam dong. Oke, tapi berubah di warna biru nanti bakal kita bahas lagi di penjelasan warna ya Mas ya. Oke. Selanjutnya nih Mas, gue mau tanya sejarah nih Mas. Ini tadi kita sempat ngobrol ya. Si Mas Zuan ini bisa jadi kayak lagunya Ran nih, pandangan pertama. Iya sih ya. Nah, jadi ini motor pertama kali keluar 2017. Bulan September. Bulan September, betul. Nah, Mas Zuan ini udah langsung beli nih. Boleh dijelasin Mas sejarahnya gimana Mas? Awalnya motor gua kepincut. Jadi gua lagi isi bensin di daerah Setu Babakan. Oke. Ini motor dipajang nih. Motor dipajang di sebelah kiri gua. Pas gua lihat, kok motor cakep gitu loh. Pas motor awalnya hitam, wah makin ganteng nih warna hitam kan. Oke. Gitu gua minta brosur, gua minta segala macam proses, gua minta kan sekian lama proses itu sebulanan. Akhirnya nih motor bisa gue dapetin di bulan September itu bulan September awal September gue dapet nih motor. Oke. Itu belum kayak gini motornya, masih gue pakai buat kerja, buat bolak-balik gitu, buat akomodasi kerja lah ini motor awalnya. Oke, bolak-balik Mas. Iya, bekerja. Ini kan R15 terkenal dengan seat positionnya yang agak pegel ya Mas. Betul, agak racing banget emang. Itu gimana selama berapa tahun tuh Mas sampai dipakai? Bolak-balik aja 2 tahunan. 2 tahun. 2 tahun gue pakai ini buat kerja awalnya sebelum jadi seperti ini. 2 tahun bisa dibilang cukup pejantan tangguh. Pejantan tangguh. Posisi ini dipakai daily. Oke, terus nah balik lagi nih, motor berarti pegangan udah lama nih kan? Udah lama, betul. Masnya punya cerita atau apa gitu kejadian unik dalam motor ini gitu Mas? Kejadian unik sih nggak ada ya. Paling susah-susahnya ataupun ya memperjuangkan ini motor untuk jadi seperti sekarang. Oke, benar. Gitu. Ya bisa dilihat modifikasinya dari Mas Zuan juga butuh perjuangan, dan yang Anda lihat sekarang ini juga nggak plek langsung jadi kayak gini ya Mas ya? Kita butuh proses juga. Butuh proses juga. Oke, mungkin itu aja kejadian uniknya dari Mas Zuan nih. Nah, apa kita langsung aja nih ngobrolin nih ke Siap. parts yang sudah dipasang sama Mas Zuan. Oke, siap. Kokpit dulu Mas. Oke. Di bagian kokpit gue udah banyak perubahan ya. Oke. Mungkin dibilang sih total ya.
kita lihat di bagian stang udah ada perubahan dari stang jepit, dari pengereman, dari kopling, tambahan-tambahan seperti steering damper, triple clamp dan preload. Karena tadi lumayan padat dan banyak nih, kita bahas dari satu-satu nih Mas nih. Kita bahas dulu di ini kelihatannya warna-warni sekali Mas ya. Iya. Kita bahas dulu di ini nih Mas. Pemakaian steering damper Mas. Steering damper siap. Atas dulu nih. Ini pakai merek apa Mas? Steering dampernya gue pakai brand dari Kenmoto. Oke. Dia belum satu set ya sama bracketnya. Bracketnya pun terpisah. Oh gitu. Bracketnya gue itu mereknya FX Racing. FX Racing. FX Racing. Iya. Saya tanya FX Sudirman Mas. Oke, nah ini gimana nih Mas selama pemakaian si damper ini Mas? Buat damper memang pasti membantu ya, fungsional banget ya untuk kita menjaga-jaga supaya kita tuh kayak speeding ataupun kita lagi ngeceng itu nggak tank sleper. Oke, Ya. nah, agak lebih menunjang stabilitasnya. Betul, juga ya. stabilitasnya. Oke, kita langsung ke apa dulu nih? Ke stang ya. Tadi stang juga ini yang Ya. part yang kelihatannya besar nih. Besar siap. Stangnya pakai apa Mas? Stangnya gue pakai merek WR3. Deponya pakai WR3 ya. Itu udah PNP buat R15 P3 ini. Nggak ada ubahan apa-apa, langsung plug and play aja. Oke, dan juga bisa dilihat ini untuk saklar-saklarnya juga sudah diganti pakai KTC ya. Mas? KTC betul. Tapi ada ya ini juga ya, yang sebelah kanan ini KTC-nya katanya sepasang sama gas spontan ya? Ya, di satu di package. pembeliannya ya? Iya Satu betul. paket ya? Satu package sudah ada. Itu gas spontannya pakai apa Mas? Gue pakai Project One dari One Tree. Project One dari One Tree. One Tree. Oke. Ini kalau dilihat lagi nih ya, nanti kita kasih detail videonya. Ini dari kokpit aja udah kelihatan warnanya colorful banget. Iya. Ditambah dengan pemasangan baut-baut titanium yang sudah hampir menyeluruh ya Mas. Bisa dibilang menyeluruh nih? Bisa jadi kali ya. Ya, karena orang biasa nanya nih, apa aja yang dibautin pakai titanium nih? Kalau gue beda nih, apa aja yang belum dibautin? Mas? Oh iya, mungkin Pakai titanium. Iya, apa ya? Juga bingung gue ini jawabnya nih. Masih sampai bingung. Beberapa mungkin di bagian bak mesin yang belum gue bautin itu. Di bagian bak mesin ada 12 biji yang belum kepasang. Oke, kita next lagi nih ke triple clamp. ini yang tadi gua apalin susah banget namanya. Triple clamp ini pakai apa Mas? Ini merek aftermarket ya, mereknya Shark. Mereknya Shark. Oke. Nah, kita lanjut ke hand grip. Hand grip siap. Hand grip ini pakai Domino ya Mas? Domino yang racing dot. Yang racing dot, warna hitam, racing dot. tulisannya abu-abu. Warna hitam dan tulisannya abu-abu. Dan juga untuk jalurnya ini pakai WR3 Mas ya? Ya, balancernya. Balancernya Gue pakai balancer ya. Ya, pakai WR3. Oke, sebelum kita bahas ke pengereman ini kita bahas ke sebelah kirinya dulu. Oke. Kopling ya. Kopling betul. Kopling pakai Pakai Ako 1. Ako 1. Nah, ini gimana nih selama pemakaian Masnya ini setelah mengganti dan sebelum mengganti dengan yang awal? Perbedaan dari Ako 1 ke standar jelas signifikan ya Mas ya. Oke. Perbedaannya ya emang sangat-sangat empuk ya. Orang baik Indonesia empuk ya, emang kenyataannya betul. Ringan banget ini kopling kalau dipakai. Apalagi kan K15 juga udah ada VVA-nya, jadi lebih silver clutch, lebih membantu, sangat enteng lah pokoknya. Harus Enteng, jadi iya. Nggak pegel. Nggak butuh effort banget lah buat banget kopling. Betul sekali. Jadi dan ini juga warnanya dipikirkan lagi biru lagi nih. Biru lagi. Kita kan biru lagi, Bro. Biru lagi. Dan kita lanjut berarti ke bagian sebelah kanan. Siap. Pengereman ya Mas. Ini pengereman pakai apa nih Mas? Kanannya gue pakai Brembo RCE 17 Corsa Corta Mas. RCE 17 Corsa Corta. Oke, dan juga di sini ditambah sama ini remote-nya ya? Remote adjustnya. Itu beda sendiri Mas ya? Beda sendiri. Oke, itu dari apa Mas? Ini dari GP Tech. Dari GP Tech. Oke. Dan ini gimana nih Mas? Karakternya pengeremannya gimana nih Mas sama yang sebelumnya Mas? Jelas jauh ya, Brembo ke merek-merek lain. Kalau Filgo ya, dari Brembo itu sangat-sangat jauh. Kita nyaman banget pakai Brembo. Lebih rigid kalau pakai Brembo buat ngerem. Oke. Lebih enak. Oke. Sebelumnya pernah ganti merek lain nggak Mas? Belum ya? Langsung Jadi perbandingannya hanya dari Brembo ke yang versi standarnya dulu langsung ya? lompat ke situ. Oke, langsung lompat ke Brembo nih. Oke, dan juga di sini tabung minyak remnya udah diganti pakai Lighttech. Pakai Lighttech, ya. Dan bracketnya pakai WR3. Oke. Kita lanjut, dari sini juga ada voltmeter ya Mas ya? Voltmeter. Oh, ini emang speedometernya nggak dilengkapi sama voltmeter? Belum. Ini? Oh, belum ya? Kalau F3 ini belum ada fiturnya di voltmeter. Oke. Makanya kita tambahin additionalnya dari Koso, voltmeternya saya pakai. Oke, siap. Nah, ini tadi kita bahas
agak pusing sama baut titanium. Betul. Ada satu part lagi yang bikin saya pusing juga nih Mas. Apa tuh? Karbonnya Mas. Saya balik nanya lagi nih Mas. Ini kelihatannya udah di karbon semua. Ya. Pertanyaannya kebalik lagi nih. Ya. Part mana yang belum di karbon Mas? Untuk part yang belum di karbon itu ada di fairing dalam. Fairing dalam. Fairing dalam ya Pak. Warna hitam itu sengaja gue nggak karbon karena kalau buat gue di karbon semua agak too much ya kalau karbon semua ya. Iya, oke. Dan tapi ini udah sampai ke bawah, sampai spakbor belakang juga. Ya, sampai kolong-kolong. Betul. Oke, nanti kita bahas ya bagian belakang ya. Siap. Lanjut ke ini nih, spion viralnya anak fairing nih Mas. Betul. Spion viral pada waktunya itu. Iya, bener. Ini pakai apa spionnya? Spionnya mereknya GPTech. GPTech. Ya, betul. Jadi dia itu modelnya kayak wing ya. Wing, betul. Jadi Seperti sayap. Bukanya gini. Iya, kita bisa diputar. Bisa diputar. Iya. Nah, itu nanti detailnya ada di situ. Nah, ini untuk visibilitasnya gimana sama yang standar, Mas? Berhubung ini buat fashion mungkin ya. Oke. Mungkin visibilitasnya agak kurang ya. Agak kurang. Ya? Karena kan untuk visionnya agak pendek. Oke, ya. Tapi masih mumpuni lah Mas ya, Ya, kalau masih bisa dipakai. Ya. Oke. Kita lanjut ke depan juga udah di karbon nih Mas ya. Ya. Dari apa sih ini bawahnya windshield tuh kita sebutnya tuh. Bawahnya di atasnya lampu ya udah karbon itu ya. Udah karbon semua dari batok reflektor, garnish lampunya sudah saya karbon semua, tameng juga saya karbon. Oke, dan sebelum ke bawah nih, gue mau nanya, lampu udah ada ganti nggak? Mas? Lampu belum, paling gue cuma tambahan alis aja, pakai AS. Warna magenta, iya. Warna magenta, oke. Nanti juga bisa dilihat di video detailnya. Nah, tapi kenapa magenta, Mas? Di antara semua warnanya kayaknya mayoritas biru, Mas. Sebelumnya ngelihat beberapa model R15 juga ada yang pakai warna biru, merah atau yang lainnya. Oke. Warna magenta sepertinya jarang yang pakai. Oke, kita lanjut ke bawah. Tadi udah dibilang spakbor depan udah pakai karbon. Kalau untuk shock depan ada ubahan nggak, Mas? So depan nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada ubahan apapun. Tidak disetting atau apa gitu? Paling setting ribbon ya, setting agak keras sedikit. Oke, setting agak keras dikit. Lalu di bawahnya ada apa namanya crash bar ya Mas? Betul. Untuk di bawahnya ada crash bar dan juga ini dia bagian pengereman di bawah ini mulai dari kaliper boleh dijelasin? Ya. Kalipernya kan gue pakai Brembo 4P1P ya. Oke, berarti 4P1P1 ya. Oke. Untuk selang remnya pakai hel orang lama nih, masih kuning ininya nih. Iya. Dan juga warnanya masih oranye nih. Masih oranye, iya. Oke, dan itu juga nggak lupa si baut titaniumnya selalu hadir nih. Alah, selalu nempel aja di bawahnya, mau nempel aja makanya. Iya, makanya di part manapun selalu ketemu lah. Selalu ketemu lagi. Oke, lanjut ini juga kayaknya disnya ada berubah ya Mas? Berubah, gue pakai disc PSM yang 320 mm ukurannya. 320 mm. Iya. Nah, itu kalau yang aslinya itu berapa ya Mas? Itu kurang lebih 240 deh kalau nggak salah ya. Oh, agak lupa masalahnya. Agak jauh ya ternyata. Agak kecil ya. Ukurannya ya, perbandingan ukurannya. Oke. Kan kalau itu saya biasanya ngelihatnya itu kalau misalkan memang warnanya biru, biasanya velgnya biru dong. Tapi ternyata motor ini aslinya warna hitam dan juga berarti ini velgnya masih velg aslinya. Udah ada di cat atau di ini di repaint sih. Di repaint ya? Jadi kembali ke warna asli. Waktu awal itu kan dia ada stripping merahnya itu di peleknya. Nah makanya saya buangin itunya, saya repaint lagi ke warna hitam. Itu ngebuangin yang warna list di peleknya sendiri itu. Oh, karena emang waktu itu yang R15 itu memang hitam yang list merah gitu. Ada list merah di peleknya. Untuk body juga ada nggak sih Mas? Di body ada, di fairing ada. Dia cuma list tarikan aja dari fairing. Oh, oke. Dibalut dengan ban apa nih Mas? Di depannya gue pakai Pirelli Corsa 2. Corsa 2 ya betul. Ukuran 110 pakai. 110 ya. 110 per berapa Mas? 110 per 60 per 17 ya. Oh sorry, 110 per 70. 110 per 70. Ya. Di belakang pakai Diablo Rosso Sport 150 per 60 17. Oke, 17. Mungkin di depan itu sama ini Mas untuk lampu sen. Lampu sen ya? Oke. Lampu sen pakai apa Mas? Lampu sen yang nempel ini gue pakai mereknya TDR. Pakai TDR. Dia itu LED ya? LED betul. Tipenya yang biasa atau running? Nah, biasa. Yang biasa ya? Yang biasa, bukan yang running. Gue mau nanya Mas, kalau misalkan sen-sen yang kayak gini gitu, apakah mesti ganti si apa sih namanya tuh? Flasher nggak sih Mas? Ganti. Ganti juga Pasti ya? harus ganti. Oke. Harus ganti. Berarti ganti flasher, itu sen udah. Mungkin itu ya bagian depan udah ya Mas ya? Iya. Oke, kita lanjut ke bagian tengah.
Oke, kita bahas ke bagian tengah dulu dan yang paling banyak dibahas sebenarnya di body sih Mas ya. Nah. Ini body ini kelihatannya Mas Zuan ini pakai warna birunya tapi bukan birunya si R15 ini Iya. Mas ya. Gue repaint bikin agak muda sedikit sih. Bikin Bikin agak muda sedikit. Tapi basicnya memang dari itu, dari mana Mas? Apa dari biru memang asli? Enggak, memang gue pengen ngerubah warna. Jadi kan biasanya kan kalau Yamaha itu biru pekat tuh. Ah, benar. Sengaja tone-nya agak gue kurangin sedikit. Jadi ya biar agak muda aja. Biar agak muda ya. Biru muda sedikit. Oke, makanya kelihatannya kalau di foto sih bisa ini karena namanya foto kan ya, dari segala lighting apa bisa kelihatan seperti ininya Originalnya Yamaha. Tapi ternyata pas dilihat aslinya ini birunya bagus guys. Birunya mantap nih. Lalu di sini juga tidak absen juga nih karbon nih. Mulai dari atas nih. Nih kita sebut apa nih biasanya? Tangki tengah sini. Tangki tengah ya. Cover tangki tengah ya. Terus sama yang ini juga yang pinggir-pinggiran side tangki protektornya. Oke, side tangki protektor. Nah, di atasnya ini nih Mas, untuk tutup tangkinya nih Mas. Tutup tangkinya gue pakai brand lagi dari WR3. Pakai WR3 dengan baut titanium yang tidak pernah absen guys. Ada lagi. Terus kita turun lagi, ini pakai apa bilangnya ya? Ini tank protector kali ya? Side padnya. Side pad ya? Iya, tangki side pad sama di center padnya. Itu Center satu set pad. ya. Oke. Dari tank grip. Dari tank grip. Nah, udah habis itu kita mundur lagi ke jok nih. Jok juga udah berubah nih Mas. Siap. Kalau jok ini apa aja yang udah diubah Mas? Di jok gue pakai replika dari Luimoto ya, replikanya ya. Ini satu set depan belakang, tinggal ganti kulit yang lama, pasang kulit yang baru. Pasang kulit yang baru. Nggak ada tambah busa atau apa? Nggak ada. Dan juga di bawahnya ada frame slider ya. Ini merek apa Mas? Merek Agna juga, sama kayak exhaust slidernya. Sama kayak exhaust slidernya Iya, juga. satu merek. Oke, lanjut kita ke bawah. Ada pakai underbone. Siap. Merek Merek WR3 gue pakai. juga. Iya, Ini gimana nih Mas? Saya bingung. Kalau misalkan si R15 aslinya ya kan udah lumayan ini posisinya ya Mas? Iya, agak resi ya. Gitu. Ini Mas diganti gimana Mas? Tambah resi lagi jadinya. Tambah naik lagi posisi ridingnya, kakinya. Kalau dilihat kayak Superman kali Mas. Betul. Lagi jalan. Agak naik lagi sedikit dia. Sedikit doang koneknya, nggak jauh banget. Oke. Di tengah apalagi nih ya? Mungkin yang bawahnya ini fairing bawahnya udah di karbon juga. Di karbon juga, betul. Oke, kita mungkin lanjut ke ini ya, belakang ya Mas ya. Yap. Oh, ini aja apa namanya? Shock dulu Mas. Siap. Shock ini pakai apa Mas? Saya pakai Olins. Pakai Ohlins. Oke, dan juga Mas saya ini nggak cuman repaint body guys, dia juga repaint bak mesinnya. Bak mesinnya juga. Terus apa lagi? Footstepnya di repaint. Footstepnya di repaint. Oke, kita lanjut ke bagian belakang ya Mas ya. Ya. Belakang ini ada Hager ya? Tadi Iya. apa? Hager, betul. Iya, Hager. spakbor kolong, hagernya gue ganti karbon juga. Oh, karbon, dari ya. karbon part. Oke. Untuk gear setnya pakai apa Mas? Gear seatnya ini beda merek ya. Untuk gear belakangnya gue pakai merek WR3. Oke. Rantainya gue pakai RK Chain. EKC. Sprocketnya pakai WR3 juga. Pakai WR3 juga. Ya, mur gearnya pakai WR3. Oke. Dan juga di sini ada tadi sempat direvisi guys, namanya exhaust slider ya. Exhaust slider. Exhaust slider dan juga ada jalunya juga. Oke. Untuk yang penasaran nih, jumlah total baut yang udah diganti, karena tadi gua udah ngomong titanium sampai capek ya guys ya. Ternyata Masnya masih hafal nih yang udah diganti berapa nih. Boleh disebutin Mas berapa Mas? Di motor ini titaniumnya kurang lebih ya, ada 170 baut lebih. 170 baut, mur dan baut ya. Oke, 170 itu banyak banget loh. Ya lumayan. Banyak banget loh. Itu banyak banget loh. Waduh, mantap banget nih Mas. Oke, kita lanjut ke ini ya. Tadi sempat ketinggalan di fairing itu ada Aerofin ya. Ada Aerofin CBR 250RR ini. Aerofin CBR 250RR. Iya, kita tempelin aja. Baru tahu saya. Iya, itu saya punya CBR 2,5. Oke. Tinggal modal 3M kita tempel gitu. Oke. Di tengah-tengahnya. Ke sebelah kanan tengah nih udah pakai master rem, pakai apa Mas? Mas rem? Master rem belakang? Oh, pakai RCB. Pakai RCB. Pakai RCB. Oke. Kenapa nih Mas berbeda nih Mas? Berhubung suka warna merah kali ya, dia ngeluarin warna merah nih. Oke. Jadi samain sama heel plate-nya itu, yang di underbone-nya itu kan ada warna merah itu. Jadi disatuin sama
biar nempel satu warna aja, biar satu tone aja Satu warnanya. tahun aja. Oke, tadi kita udah bahas ke pengereman belakang ya. Ya. Tapi nanti yang untuk bangsa kaliper nanti dulu. Mungkin selang kali Mas. Ini Ya. selang remnya ini menurut gua agak kenapa gitu kan depannya hell ya, Hell. tapi ternyata Belakangnya belakangnya WR3. WR3 ada merah gitu Mas. Ah. Bisa dijelasin Mas? Awalnya sih ya memang udah terlanjur salah ya. Tadi Oke. kan mau samain sama yang depan, maksudnya mau depan mau diganti yang merah, dan mau nyari yang samain sama ort ternyata nggak ada. Oh. Iya, gitu. ya pas gue tanya bengkelnya, WR3 sama Hell tuh sama, cuma nggak beda brandingnya doang. Secara bahan sih sama. Secara bahan sama. Betul. Stainless braided juga sama. Dan juga setelah lu pakai performance-nya memang Sama. sama ya? Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan, oke. Dan juga tadi di atasnya ini, kita bahas yang lain lagi nih. Kita bahas si shocknya nih. Ini kan tabungnya terpisah ya. Ya. Untuk adjusternya dia udah ganti juga ya. Pakai CNC gue pakai. Pakai CNC. Pakai yang CNC. Ini birunya cakep banget sih gue lihat sih. Iya. Warna birunya Warna cakep biru banget cakep sih. ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya nih Mas. Sebelum ke bawah nih, kita ke atas dulu. Di sini juga pada buntutnya udah pakai ini juga, Ya, ini karbon ya. juga Vulcan itu cover, tinggal Oke. di plug and play aja. Terus di stop lampnya gue nggak pakai merek GPA yang 3-in-1. GPA yang 3-in-1 ya. 3-in-1 betul. Nah, terus ke bawahnya lagi nih ada exhaust slider sama exhaust protector, protector. sama pipe guardnya. pad guard-nya. Pipe guard. Susah banget. Maaf ya, Sani. Karena apa? Kenapa gue kasih protector semua? Karena kan kalau terjadi apa-apa nih, amit ya, Amit-amit ya. yang lebih penting knalpotnya. Karena dari knalpot dia lebih mahal dibanding protektornya. Iya sih benar. Ya. Benar. Knalpotnya pakai apa? Knalpotnya gue pakai full system dari Leo Fins. Full system dari Leo Fins. Ini suaranya nanti akan kita tampilin nih. Gimana nih Mas untuk knalpot nih Mas? Knalpot Kerasa performanya apa gimana? lebih nambah, lebih dari suara kita sudah tahu ya. Leo Fins tuh enak banget, suaranya bulat, ngebas. Oke. Tampilan juga dapat banget. Keren lah pakai itu juga. Dia berbahan karbon juga. Berbahan karbon juga. Iya. Oke, tadi kita udah bahas knalpotnya nih, Mas. Sekarang kita bahas mungkin secara eksterior udah ya Mas, udah Ya. dibahas semua ya Mas ya. Ya. Lanjut kita ke mesin karena ada rahasia yang paling bagus nih di mesin ini. Rahasianya adalah mesinnya standar. Ting-ting ya. Ting-tingan. Paling yang diganti apa ya Mas? Ini apa namanya? Filter udara ya Mas? Ya, filter udaranya gue pakai Velok. Filter udara pakai Velok. Sama penambahan dikit di sini gue pakai open looper CO2. Open looper sih. Yang pro ya, biar tuh meminimalisir meledak-ledak dari sang knalpot itu. Oh. Lebih mengurangi nembak-nembaknya aja. Oke, jadi dipasang open looper yang open looper CO2 ya, Iya. open looper CO2. Dan juga di radiatornya ini masih standar tapi selangnya udah diganti ya. Iya, cuma selangnya yang diganti. Itu masih standar. Oke. Dan juga tadi udah dijelasin untuk bak mesinnya udah di repaint dengan ada tulisan Yamaha-nya, jadi beli ngejreng gitu. Iya. Dan ininya untuk Tutup olinya tutup ya. olinya gue pakai Lightech warna merah. Tutup olinya pakai Lightech. Jadi ini mesin kita bahas apa nih Mas? Kalau udah begini Mas. Enggak. Oh, ini yang mau gue tanya nih. Pertanyaannya adalah dibalik lagi nih. Kenapa standar, Mas? Kenapa standar ya? Karena motor sih, gue satu takutnya motor kalau main mesin takutnya rewel. Oke. Nah, takutnya juga gue emang nggak suka main di mesin karena gue pribadi ya. Karena gue lebih suka ke mesin standar, lebih aman aja sih kalau gue. Lebih aman dan juga memang standarnya Yamaha R15 ini udah sesuai dengan harapannya Mas Zuan Betul, kali ya. betul. Jadi kalau untuk Mas Zuan mungkin batasnya sesuai lah Sesuai, gitu. cukup. Dari segi performa di mesinnya. Oke, kita udah selesai ngebahas spesifikasi secara insya Allah lengkap ya. Insya Allah lengkap nih kita ngebahasnya nih karena Ya. gue takut banget barang-barang perintilan kecil kelewat nih Mas nih. Ya. Karena saking banyaknya modifikasi yang lo udah terapin di sini nih Mas. Selanjutnya gue mau nanya nih, secara pribadi nih Mas, lu tuh modif ini bisa dibilang aliran modifikasinya apa sih Mas? Alirannya ya di fashion standar kali mungkin ya, karena kan nggak ada ubahan apapun dari segi body ataupun custom body ya. Iya. Nah, mungkin tetap mempertahankan bodinya standar,
cuma main warna sama di karbon manis aja sih, tambah-tambahin karbon. Jadi maksudnya ke standar fashion aja sih. Standar fashion aja. Jangan dibilang juga kan untuk performance juga kan tapi standar gitu kan, mesinnya standar. Gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan titipan dari Bagio ya. Saya Yoga yang ngomong soalnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Pendapat Mas Zuan nih tentang pemakaian parts original. Iya. Original itu baik aftermarket maupun dari pabrikan ya. Itu gimana Mas? Menurut gua kalau untuk motor ya, pemakaian barang-barang original itu penting banget. Bukan penting sih, emang harus wajib sih, karena kan kita menyangkut keselamatan ya, ataupun yang lain. Jadi diusahakan untuk yang lain, kalau misalkan diusahakan bisa pakai part yang original aja, karena menunjang segalanya itu keselamatan sih. Dan ini kalau original mungkin secara research and development-nya udah sudah jelas. Udah memenuhi standar. syarat. Oke, benar. Nah, itu tadi yang di-mention adalah untuk keamanan juga nih, guys. Kalian tuh pakai motor juga di jalan nih. Jadi bukan hanya keamanan kalian sebagai pengguna, tapi sebagai yang orang lain. Orang lain juga. Orang lain harus dipikirkan. Betul. Gitu. Oke. Lanjut nih, karena ini namanya channelnya Proper Fitment, Mas. Kita nanya dulu nih. Apa sih arti kata proper menurut Mas Zuan? Oke, proper buat gue itu rapi, fungsional, sama berkelas. Wah, keren nih. Rapi, fungsional, berkelas. Dan berkelas. Itu adalah pendapat proper dari Mas Zuan. Iya. Oke, tadi kita udah bahas arti kata proper dari Mas Zuan nih. Ini selanjutnya ada pertanyaan yang lumayan, mohon maaf, sensitif nih Mas ya. Ini kita bicara masalah biaya yang udah dihabiskan sama Mas Zuan untuk membangun motor kayak gini nih Mas. Ya. Boleh gak sih Mas kalau disebutkan? Ya. Tadi ya udah gue bilang biaya di motor ini menghabiskan di angka 8, 2 digit ya. 8, 2 digit, Ya. angka 8, 2 digit tuh guys tuh. Nah, lumayan tuh kan. Closing statement sih Mas, menurut Mas nih Mas. Tanggapan Mas tentang dunia permotoran yang sekarang ya Mas ya. Ya. Bisa dikatakan banyak, bukan banyak tapi adalah negatifnya selalu muncul kayak kecot gitu. Ya. Entah dari berbagai macam brand atau model motor itu sendiri Ya, Mas betul, ya. betul. Ini gimana nih tanggapan atau ada saran mungkin Ya. Mas? Mungkin dari gue pribadi ya. Iya. Nah, sekarang lebih ke show off-nya tuh lebih suka balapan kali ya. Oke, betul. Balapan di jalan umum. Nah, itu kalau bisa kita jangan ikut-ikutan lah yang kayak gitu. Oke. Sayangi diri sendiri aja. Orang tua, keluarga menunggu di rumah. Itu ya, itu Ya. tuh. Orang tua dan keluarga menunggu di rumah. Jangan lupa di like video ini, disebarkan. Mudah-mudahan video ini menjadi video yang informatif bagi orang yang memang mencari referensi. Ya, betul. Oke, dan juga jangan lupa untuk follow Twitter kita di @permen.media dan juga di TikTok di Proper Fitment. Instagram tadi, bukan Twitter. Twitter ya? Salah gue ngomongnya. Oke. Jangan lupa juga kita punya Instagram nih, namanya @permen.media. Kalian juga bisa follow di situ untuk kegiatan si ini adminnya lagi ngucak mata ya, kita lihat nih. Dan juga untuk ngeliat-liat motor apa saja yang udah di-review dan juga foto-fotonya di situ ada banyak. Dan juga di TikTok Proper Fitment namanya, Proper Fitment. TikToknya di-follow aja dulu, lihat uploadnya ntar aja karena emang belum kepegang, oke? Terima kasih banyak yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semua. Ya.